Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara hati-Mu, kami rindu untuk membaca firman-Mu. Mari Bapa, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, jamah setiap kami, gemburkan hati setiap kami, persiapkan setiap hati kami, sehingga pada saat benih firman ditabur di tempat ini tidak akan sia-sia jatuh di tanah yang kering dan berbatu hingga mati, tetapi benar-benar jatuh di tanah yang gembur dan subur yang Tuhan sudah persiapkan, sehingga benih firman Tuhan boleh bertunas, bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah lebat dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami. Ya, mari Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak tahu apa-apa, biarlah Tuhan berikan roh hikmat marifat-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan, kami berdengar di tempat ini benar-benar suara hati Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, segalanya kami serahkan. Dan segala kuasa-kuasa yang ada di tempat ini, kami larang Kau mengganggu kami semuanya di sini, karena kami semua adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Segala firman yang ada di tempat ini adalah milik kami semuanya. Dan segala kuasa gelap, kuasa jahat, kuasanya kami tolak, kami usir dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan, selamat malam. Sampai kita bertemu lagi, mari kita belajar bersama-sama Efesus ayat yang ke-6. Efesus 6 ayat 2 dan kita. Sudah ketemu semua? Nah, kalau sudah kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah saudara, firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kita menghormati orang tua, kalau kita menurut nasihat orang tua, kita pun akan diberkati Tuhan melalui orang tua kita. Bahkan kita dapat bonus umur panjang. Berkat-berkatnya mengalir terus menerus, asal kita seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, inilah yang perlu kita pelajari secara seksama. Bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan? Ya, lakukan perintah Tuhan sesuai firman Tuhan yang kita baca di tempat ini. Karena firman Tuhan ini adalah manual of life bagi kita. Kita jangan menjauh dari tuntunan Tuhan. Sekalipun saat ini kita tidak mengerti artinya, saya hanya membaca tapi nggak mudeng, nggak nyantol, baca saja, pasti Tuhan pasti memberikan pengertian pada setiap kita. Bagaimana cara Tuhan? Cara Tuhan itu unik, bisa melalui waktu kita persekutuan seperti saat ini. Oh, ternyata firman saya baca itu artinya itu. Bisa melalui televisi, radio, dan segala macam hal. Itu cara Tuhan menjelikkan mata hati kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa Tuhan mengasihi, betapa Tuhan itu selalu menyertai hidup dan kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi, marilah kita junjung tinggi orang tua kita. Kita membalas hormat orang tua kita. Nah, hukum alam tetap berlaku. Saya dulu waktu masih muda, waktu kerja ke luar pulau, waktu tugas di luar pulau, kalau kirim surat waktu itu masih belum ada HP, adanya cuma telepon. Di rumah teleponnya di desa rumah saya itu, kalau ada telepon harus lari-lari ke kecamatan ya. Ada telepon baru nanti sambung lagi. Itu saya nggak pernah ngomong sama bapak saya, enggak. Yang saya telepon mesti ibu saya. Bagaimana ini nih? Saya kirim apa-apa pun sama ibu saya, belum pernah sekalipun saya ngasih orang tua laki-laki saya, bapak saya, belum pernah. Saat ini Tuhan jelikan, saat ini Tuhan beri saya pengertian pengetahuan. Ternyata inilah kalau kita tidak adil. Saya pun diperlakukan sama dengan anak saya.
Semua anak saya nggak ada yang ngurus sama saya, nggak ada yang ngereken bener. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tetap mengasihi saya. Saya nggak apa-apa, saya tetap mengasihi anak-anak saya. Apapun yang terjadi, mereka adalah anak-anak saya. Mereka adalah anugerah yang Tuhan titipkan kepada saya. Dengan cara apapun, kita tetap mengasihi bahwa mereka keluarga. Karena tidak ada mantan anak. Kalau mantan istri masih mungkin, kalau mantan anak nggak ada. Jadi sampai saat ini pun saya tetap mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi saya. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, berikanlah kekuatan kepada orang tuamu. Artinya apa, saudara? Adalah kewajiban anak-anak untuk mentaati orang tua mereka. Bagaimana cara mentaati orang tua? Kita lihat di dalam Efesus 6 ayat yang pertama. Yang seperti tadi. Tadi yang kedua, ketiga, yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Karena orang tua kita adalah wakil Allah di bumi ini, wakil Allah di dunia ini. Seharusnya kita mentaati mereka. Tidak ada orang tua yang akan apa bahasa Jawanya menjelomprongkan ya. Kalau bahasa Indonesia menjerumuskan anak-anak ke jurang kesengsaraan. Pasti semua orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang berguna, baik nusa dan bangsa. Syukur-syukur menjadi kaya raya. Tapi ya percuma biarpun kaya kalau jauh dari Tuhan. Jangan seperti saya pernah mengalami hal yang demikian. Tetapi puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Cara Allah menjadikan mata hati kita, cara Allah menggiring kita. Sudahlah, kita serahkan saja seluruh kehidupan kita di dalam kuasa Allah. Hormatilah orang tua kita, taatilah nasihat-nasihatnya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti perumpamaan anak-anak yang hilang itu ya. Ada yang disuruh bapaknya ke ladang, ya bapak saya akan mengerja, tetapi tidak melakukannya. Ada yang disuruh tetapi tidak mau, tetapi melakukannya. Siapa di antara mereka yang terbaik? Dua-duanya tidak ada yang baik. Dua-duanya menyakitkan hati orang tua. Nah, jangan sakiti hati orang tuamu. Jangan sakiti hati orang tua kita. Menyakiti hati orang tua berarti menyakiti hatinya Tuhan. Mumpung Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya hari ini masih diberikan waktu oleh Tuhan, pergunakan waktu itu dengan sungguh-sungguh. Kapan terakhir kalinya Bapak, Ibu, Saudara menyapa orang tua kita? Orang tua tidak ingin dibalas atas jerih lelah dan usahanya menjadikan kita anak yang berhasil. Orang tuanya ingin melihat anak-anaknya hidup rukun damai bersama-sama keluarga dan disertai oleh Tuhan. Orang tua tidak ingin dikembalikan seluruh biaya yang ia keluarkan untuk memelihara anaknya. Enggak. Orang tua cukup dihormati. Orang tua cukup disenangkan hatinya. Percuma Bapak, Ibu, Saudara memberikan sesuatu yang berharga pada orang tua, tetapi kalau muka kita cemburut, kalau kita tidak tulus, percuma. Tuhan tidak akan merestui. Tetapi sekalipun kita hanya sekali-sekali datang ke orang tua kita dengan senyum, dengan ramah, hati orang tua itu sudah berbunga-bunga. Kapan terakhir kali kita menjenguk mereka? Mumpung kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Jangan menganggap bahwa saya sekarang sudah kaya, sudah mampu, sudah bisa berbuat apa saja. Jangan beranggapan bahwa karena saya sekarang sudah menjadi pejabat tinggi, sudah berkuasa, sudah bisa berbuat apa-apa, lalu kita melupakan kedua orang tua kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau mengasihi orang tua yang kelihatan tidak bisa? Nah, pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Pergunakanlah hari-hari ini, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Hormati kedua orang tuamu.
Mari kita junjung mereka. Kan orang Jawa itu junjung syukur mendem jeruk. Apa itu namanya? Nah, sebenarnya filosofi seperti itu ada juga dalam firman Tuhan ya. Kita harus mengasihi kedua orang tua dengan tulus hati, dengan ikhlas, dengan sukacita, dan bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan sesuatu yang indah bagi hidup kita, bagi keluarga kita semuanya. Amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kita rasakan dan kita dengarkan adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, yang terakhir, benar terakhir. Berikanlah ucapan terima kasih kepada orang tuamu atau kepada orang yang lebih tua daripada kita yang menolong kita. Bukan berarti kalau mereka tidak menolong lalu kita mengapain, enggak juga. Tuhan mengajar kita, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita mulai saat ini kita belajar bersama-sama untuk mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sesama kita, supaya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dan kerjakan di dalam nama Tuhan, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Amin. Tuhan, demikian sedikit firman yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga ini bisa menjadi rema di dalam setiap kita, dan lakukanlah kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan akan memberkati. Amin. Sebagai anak, sebagai mungkin orang tua, ketika ada sesuatu orang yang meminta, kalau kita tidak punya, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sini bagaimana ketika Petrus setelah dia menerima pencurahan Roh Kudus, dia mendapatkan kuasa yang luar biasa. Sehingga di kisah ini hampir sama ketika kisah yang ada di penyembuhan di kolam Bethesda. Ketika ada orang sakit juga, tidak diceritakan lumpuh atau bagaimana, selama 38 tahun dia menantikan goncangan di kolam Bethesda, karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan datang turun ke sana untuk menggoncangkan kolam itu. Siapa saja yang akan turun ke kolam itu, dia pasti akan mendapatkan kesembuhan. Dan orang itu yang sudah 38 tahun sakit itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalah dulu dengan yang lain dan dia tidak bisa meminta pertolongan kepada yang lainnya. Dan puji nama Tuhannya, Tuhan Yesus hadir ke sana, dan Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Tapi fokusnya kepada kolam Bethesda, orang yang ditanya itu. Dan dia berkata dengan lain sebagainya bahwa tidak ada orang menolong saya dan lain sebagainya. Dan juga di dalam perikop Kisah Rasul 3 ini juga bagaimana ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Lah, orang lumpuh ini ada di Gerbang Indah. Dia lumpuh sejak kecil. Dan dia harapannya cuma bisa meminta. Kepada siapa dia bisa mendapatkan dari permintaannya. Dan kenyataannya ketika Petrus bersama dengan Yohanes dan yang lainnya tadi ke sana, dia pun ya diminta oleh orang lumpuh ini. Kenyataannya dia berkata bahwa emas perak tidak ada padaku. Ya mungkin Pak Toto mengangkatnya bagaimana tentang menghormati orang tua. Mungkin juga bisa dikatakan orang lumpuh ini dulu kehidupannya bagaimana dia tidak bisa menghormati orang tua, gimana? Gitu Pak Toto ya? Ya kira-kira begitu. Atau gitu? Ya, bisa aja, karena hukum alam juga bisa terjadi ya. Tapi yang di sini yang saya mau angkatkan bahwa kuasa nama Yesus itu bekerja luar biasa. Karena tadi ketika Petrus dimintai apa itu? Istilahnya orang yang meminta itu, Petrus berkata bahwa emas perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya padaku, kuberikan kepadamu. Di dalam nama siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ya, bangkitlah, berjalanlah. Dan kenyataannya kuasa itu bekerja luar biasa. Nah, dari sini kita mau tarik kehidupan kita. Kalau Pak Toto tadi mengangkat temanya tentang menghormati orang tua, di dalam Keluaran 20 ayat 12 di sana dikatakan bahwa hukum yang harus dikerjakan dengan sesama, vertikal horizontal ya, dari hukum 10 hukum Allah itu dari 1 sampai ke 4 itu hubungan dengan Allah ya. Vertikalnya ke atasnya dan horizontalnya dari mulai ke-5 sampai ke-10. Dan yang ayat hukum yang kelima itu dimulai dari firman-Nya berkata bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu.
supaya apa? Lanjut umurmu. Berarti di sana ada berkat-berkat dari orang tua. Orang yang kamu pandang, orang itu yang bisa memberkati kehidupan kita. Makanya di sini juga kita kembalikan bahwa hidup kita sebagai orang percaya, hubungan kita sama Tuhan itu hubungan antara bapak dan anaknya. Ya, bisa dikaitkan ini. Dan di saat kita meminta, bapak tentu akan sanggup untuk memberi kepada siapa yang meminta kepadanya. Makanya kita bersyukur sebagai orang percaya bahwa bapak kita itu sekalipun mungkin tidak nampak secara jasmani ya, tapi di dalam iman percaya kita, bapak kita yang ada di surga itu senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Amin. Dia bapak yang peduli atas setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita mau juga hidup seperti bapak kita hidup. Ya, tadi Pak Toto nyampaikan bagaimana kehidupannya ketika, gak apa-apa Pak Toto ya, dia sudah sampaikan bagaimana ketika dia hanya hidup untuk dirinya sendiri, bahkan sampai akhirnya anak-anaknya harus menentang beliau, ya. Betul ya Pak Toto ya. Nah ini juga menyadarkan kita kembali bagaimana bahwa kalau kita juga sama bapak kita di surga, kita tidak bisa menempatkan diri kita benar di hadapan bapak kita di surga. Ya, itu juga akan berlaku. Tapi puji nama Tuhan, kalau kita mau sadar kembali, kita mau ingat kembali bagaimana kasih Bapa kita yang luar biasa ini. Ya, dia sanggup melakukan segala perkara, dan kita percaya, ya, kalau Bapak di dunia yang jahat saja tahu memberi pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapak kita yang ada di surga. Amin. Mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tetapi rasa hormat inilah yang harus kita mau kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Kita bersyukur malam hari ini kita mau bersama-sama datang pada Tuhan, dan kita mau tempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti bagaimana kita bisa menghormati Bapak kita yang ada di surga. Amin.